Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 3 ayat 12. Saya bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat dikasih Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi orang-orang yang hidup menurut jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan memperhatikan mereka. Ya, jadi perhatian Tuhan bukan sekedar Tuhan melihat sesungguhnya, lebih daripada itu mata Tuhan tertuju artinya memperhatikan akan kehidupan orang-orang benar, apa yang dialami orang-orang benar. Ya, sehingga Tuhan tahu kondisi sesungguhnya dari kita orang-orang yang dibenarkan ini. Ya, bahkan telinganya kepada mereka yang meminta tolong. Jadi bukan hanya memperhatikan, bukan hanya matanya tertuju, tapi juga telinganya. Artinya Tuhan mendengarkan juga apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi isi hati orang itu, apa yang menjadi seruan dan doa orang-orang itu. Nah, kalau orang-orang itu dalam kebenaran, maka seluruh hidupnya dalam perhatian Tuhan. Bukan hanya secara luarnya, bahkan sampai kedalaman hatinya Tuhan tahu. Nah, ini yang luar biasa. Bukan hanya Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarkan setiap permohonan dan teriakan minta tolong dari orang-orang benar. Sesungguhnya Tuhan peduli dan Tuhan pasti menolong orang-orang demikian. Ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, maka sesungguhnya orang itu dalam perhatian Tuhan. Jadi tidak perlu takut lagi menghadapi apapun karena ada Tuhan yang menyertai, memperhatikan, mendengarkan, dan pasti juga menolong orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi perhatikan yang sebaliknya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang hidupnya enggak benar, yang tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, bahkan mungkin posisinya berseberangan dengan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya dalam dosa, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang terus ada dalam kegelapan. Wajah Tuhan menentang mereka. Sekalipun mereka kadang juga berseru-seru memanggil Tuhan, tetapi kalau perilaku mereka, hidup mereka tidak dalam kebenaran, Tuhan menentang. Ya, ini bukan bicara orang yang di luar sana, yang jauh sana, yang mereka kejam, mereka jahat, bukan hanya itu. Termasuk orang-orang
yang mungkin dia beribadah ke gereja. Oh, orang-orang yang mungkin KTP-nya Kristen. Tetapi kalau orang-orang itu tidak mendengarkan Tuhan, kalau orang-orang itu hidup semaunya sendiri, kalau orang-orang itu selalu berbuat jahat, sekalipun menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi kalau perilaku perbuatannya jahat, tidak mendengarkan Tuhan, tidak mematuhi perintah Tuhan, hidup menurut jalannya sendiri, maka wajah Tuhan menentang, artinya Tuhan tidak memperhatikan. Dalam artian tidak mempedulikan lagi. Mau berseru, mau berteriak. Makanya Alkitab mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, tetapi orang yang apa? Melakukan kehendak Bapakku. Jadi orang-orang yang melakukan firman, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, itulah diperhatikan Tuhan. Sebaliknya orang-orang jahat, Tuhan tidak berkenan. Ya, sekalipun mungkin kelihatannya, oh dia sudah jadi orang Kristen, oh dia sudah sering pelayanan sekalipun, tetapi kalau ada yang jahat dalam diri orang itu, maka wajah Tuhan menentang. Jemaat dikasih Tuhan, intinya mari jaga hati kita, jaga hidup kita, supaya senantiasa hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, dan selalu kita mengandalkan Tuhan. Sehingga menghadapi apapun, tetaplah hanya berseru kepada Tuhan. Permohonanmu akan didengarkan Tuhan, selama engkau senantiasa hidup dalam kebenaran. Ya, sebaliknya terhadap orang-orang yang tidak mau diarahkan Tuhan, tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan, orang-orang yang berbuat jahat, sekalipun dia menyatakan diri sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi kalau perilaku tindakannya tidak seperti yang dimaui Tuhan, atau hidupnya tidak berkenan di dalam Tuhan, maka sesungguhnya mau doa mereka, mau seruan mereka, Tuhan tidak memperhatikan. Ya, artinya mari kejar perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran, supaya kita senantiasa ada dalam perhatian Tuhan. Hidup kita diperhatikan, seruan kita didengarkan, bahkan Tuhan juga yang akan menuntun dan juga menolong kita, sehingga kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan, mengalami terobosan demi terobosan, dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini kembali mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran, mengikuti petunjuk Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan, berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, hidup dalam perkenanan. Kami percaya ketika kami melakukan semua itu, maka Engkau memperhatikan, mata Tuhan tertuju kepada hidup kami. Bahkan Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami senantiasa dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.